Salam Bu Emi. Alhamdulillah Pak Arifin, terima kasih hari ini sudah siap membantu saya Pak Arifin ya dalam kegiatan aksi nyata saya di kegiatan pendidikan guru pemula, yaitu aksi nyata melakukan supervisi akademik yang dilakukan sesama rekan sejawat, yaitu untuk ini coaching ya Pak, coaching untuk supervisi akademik. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa Pak Arifin ya. Oke. Baik Pak Arifin, sebelum kita melakukan sesi berbincang-bincang Pak Arifin, monggo Pak Arifin diperkenalkan terlebih dahulu Bapak namanya siapa, kemudian asal sekolahnya dari mana, Bapak mengajar apa, di kelas mana, dan nanti observasinya di kelas mana. Gitu Pak Arifin, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin, sarjana pendidikan. Saya dari SMP Negeri 3 Belandaan. Saya mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7, 8, 9. Saya siap diobservasi di kelas 7. Monggo silahkan Bemi observasi saya di kelas 7 nanti. Terima kasih Pak Arifin untuk perkenalannya. Selanjutnya Pak Arifin, mohon izin ya Pak Arifin, kita lakukan wawancara sebentar, berbincang-bincang Pak Arifin. Oke. Ini Pak Arifin, nanti saat Pak Arifin melakukan kegiatan pembelajaran yang saya observasi di kelas, itu kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai bersama anak-anak itu apa Pak? Tujuan pembelajaran yaitu murid itu bisa mengamati, menganalisis, menyimpulkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Berarti murid-murid dapat mengamati, menganalisis dan menyimpulkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Terima kasih Pak Arifin. Oke. Selanjutnya Pak Arifin, dari tujuan itu tadi, kira-kira area pengembangan di dalam kelas yang akan Bapak hendak capai itu apa Pak? Area pengembangan yang saya capai adalah berdiskusi dan berpresentasi. Jadi anak-anak itu untuk menguatkan profil pelajar Pancasila anak-anak, khususnya gotong royong. Jadi anak-anak itu berdiskusi di kelompoknya masing-masing untuk menumbuhkan kemampuan berkomunikasi tiap anak per individu, sehingga anak-anak itu bisa menyalurkan pendapatnya atau untuk bersama-sama menyimpulkan hasil dari diskusi tersebut. Luar biasa sekali Pak Arifin. Saya sebetulnya sebagai rekan itu kadang-kadang belum terpikirkan Pak Arifin, oh ternyata memang gitu ya. Dari profil pelajar Pancasila itu kita bisa menguatkan ya, menguatkan itu dari kegiatan diskusi, presentasi itu ya Pak Arifin. Lebih ke area pengembangannya tadi apa Pak Arifin? Berdiskusi dan presentasi. Ya, berkomunikasi dari hasil apa namanya lembaga kerja tadi. Lembaga kerja tadi. Iya, betul Pak. Terima kasih Pak Arifin. Kemudian Pak Arifin, selanjutnya strategi yang Bapak persiapkan untuk menuju atau mencapai tujuan pembelajaran tadi apa Pak? Strategi yang saya gunakan adalah model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yang pembelajaran model ini berbasis data, yaitu anak-anak bisa mengidentifikasi masalah, terus menemukan data-data masalah tersebut, lalu didiskusikan, disimpulkan, terus anak-anak belajar untuk berpresentasi tadi, yaitu menguatkan profil pelajar Pancasila, gotong royong, sehingga anak-anak bisa menyimpulkan apa-apa tentang permasalahan yang ada di jenis-jenis kebutuhan manusia tersebut. Luar biasa Pak. Jadi itu ya Pak Arifin, strateginya itu yang PBL itu berarti masalahnya langsung dimasukkan ke dalam LKPD. Iya. Dari situ anak-anak bisa mengidentifikasi sampai dengan menyimpulkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Baik Pak Arifin, terima kasih Pak Arifin atas informasinya Pak Arifin ya. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di kegiatan observasi Pak Arifin. Oke, ya. Monggo Pak Arifin minta tolong nih. Oke. Terima kasih Pak Arifin. Oke, sama-sama. Pak Arifin nggih.
Ye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini ada yang gak masuk atau ada yang absen? Dan saya akan absen dulu. Yang ada nanti mengajukan tangan ya. Ahmad Dilan, Ahmad Aziz, Ajeng, Ayu, Dwi, Bagus, Leja, Fitragul, oh apa? Sakit. Oh, sakit. Argo, Imam, Januar, Mabdu, Mariska, Catur, Notarika, sakit juga. Oh, izin. Paris, Zaki, Aditya, Angeli, ada, Panji, udah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa semoga apa yang kita usahakan hari ini dapat dibawa dan sahabatnya Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Anak sekalian, pada musim seperti ini taman perlu jaga diri, jaga istilahnya asupan makanan karena cuaca tidak menentu ya. Sehingga teman-teman yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Makanya anak-anak itu tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, bahwa kita perlu istilahnya jaga ketahanan tubuh kita, tapi juga jangan sampai larut malam jika sampai semua istilahnya ada hal-hal yang istilahnya kamu ada tetangganya untuk apa hajatan karena malam-malam kalau ngedaki itu lah. Hari ini kita akan pretest tulis nama dulu karena pelajaran yang akan kita lakukan adalah jenis-jenis kebutuhan manusia. Jadi pretest saya kasih waktu 5 menit, cuma dilingkari yang betul untuk kamu ya. Silakan. Lingkari aja. Nanti di akhir pelajaran kita juga akan melakukan post test. Di tes ini fungsinya sejauh mana sampai mengetahui atau sudah mempelajari bahwa yang kamu lakukan sampai di mana. Tahu siapa yang mengetahui bila orang ngerti ini prestasi ya. Adi boleh menari. Bagus, silakan Bapak. Harus berani itu sikap kritis. Saya punya ide Pak, ini ya jawabannya. Apa ini? Nanti disimpulkan sama-sama.
KPD itu. Stimulus itu membuka pengetahuan sampean, mengatakan bahwa kamu akan menjadi lebih paham. Stimulus sedangkan stimulus untuk memperhatikan kabar-kabar mulai makanan, minuman, ada yang mobil, stimulusnya. Jadi yang ada di situ umpamanya kegiatan satu tadi materi jenis-jenis kebutuhan itu masalahnya apa? Primer, akar masalahnya apa? Sekunder, tersier, kebutuhan yang besar, ya. Masalahnya, umpamanya kebutuhan di tempat lingkungan yang seperti untuk cara tadi yang saya jelaskan, dan sama dengan kebutuhan penduduk yang di daerah pantai, perkotaan, hutan, rumah. Yang bagus tulisannya tetap mengedepankan EYD, ejaan yang disempurnakan. Ya. Ada kalau EYD nama orang, guru pertama itu guru besar, nama daerah, nama kota, itu guru pertama guru besar. Tetap meskipun pada TS tetap memakai penulisan ejaan yang disempurnakan. Jadi dalam bentuk apapun pengaturan yang saudara pelajari tetap berbahasa Indonesia yang baik, karena kita orang Indonesia. Ada ide, ada masukan dari bagus. Nanti diudikan siapa yang maju, siapa yang mengomentari teman-temannya yang lain. Jadi pada iso, sama-sama bisa ya. Jadi ini namanya kebersamaan, namanya gotong royong sesuai dengan profil perladan Pancasila. Sampai dulu ya, siapa nanti yang presentasi, siapa yang mengomentari, yang lain. Yang satu meresum, mengumpulkan data-data kesimpulan, berusaha untuk bernalar kritis, termasuk profil pelajar Pancasila. Jadi jenis-jenis kebutuhan ini manusia juga ada profil pelajar Pancasila. Seperti mengerjakan ini, mengerjakan ide, gotong royong ya, kita sama. Siapa lagi yang maju? Tadi? Ya.
Di bahasa saya kemana kan? Kalau kemarin sudah download bahasa saya itu sudah download di WA. Kalau baca presentasi itu bukaan, inti, tutup, ya. Jadi nggak hanya sekedar baca, ada interaksi. Nggak boleh ditutup, nggak ada guyon, sikap, ya. Jadi nanti perlu diperhatikan nanti kalau presentasi. Tadi temanmu yang sakit siapa, Dok? Sakit apa gitu? Oh iya, habis hujan kemarin ya. Iya. Ketika siapa saya lagi? Sampai. Tapi gimana? Lecet lah, selewat. Jadi lagi kita ada termasuk materi, kita ada kesimpulan. Jadi ketika kamu menyimpulkan sesuatu, terus tolong dibicarakan kesimpulan. Semakin banyak atau bahan ajar yang kemarin saya share itu, HP-nya juga untuk bahan kamu nanti temanmu yang presentasi berkomentar, iya. Mudah-mudahan sudah dulu semua itu. Itu bahan untuk ketika kamu nanti ada suatu tanya jawab untuk diskusi. Jadi berapa kelompok? 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Tapi mendesak itu nggak harus berobat ke dokter. Pada waktu kita kena serangan COVID, kebutuhan mendasar yang mendesak itu adalah vaksin COVID. Masker bukan mendesak enggak? Yang mendesak supaya kita tidak terlalu cepat ketularan COVID itu bukan bisa termasuk. Yang masalah pentingnya juga akan datang. Kamu seumuran saya dulu sudah punya cita-cita nanti umroh tabungan kita haji. Alhamdulillah kemarin kan sudah haji saya 2020. Dan aku jangan menyebarkan uang tabungan kecil. Jangan. Allah cuma bisa. Saya urus satu ada duit nggak bisa 1 tahun sendiri. Ya Pak. Hari Raya.
ini siji, betul. Ini pagi, ini kota. Kau tinggal. Keluarga aku. Enak ikut tak mau jadi. Gimana ini kesimpulannya? Ada yang selesai? Yang lain juga bisa dihitung berapa? Nomor 1 ya? Oke, kita kasih aplaus nomor 1. Ayo silakan nomor 1 lagi. Nomor saya. Anggotanya sekian ya? Seperti saya dari kemarin. Udah buat salah. Ayo silakan deh. Dengarkan dulu. Iya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Datuk dan teman-teman saya. Saya akan Sebutkan temannya. Sebutannya siapa? teman saya Pak Arif Kurniawan Yang keras. Indonesia anak dealer. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Oke. Ya, berarti saya masing-masing kelompok harus satu komentar atau satu pertanyaan. Hidup tinggal, satu kelompok satu komentar supaya enggak kebagian semua nanti. Hidup tinggal. Setelah mempelajari materi terkait definisi kebutuhan manusia apa yang kamu peroleh, tuliskan pengalaman dan pengetahuan yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi tersebut. Kesimpulan, manusia sebagai makhluk hidup pasti akan memiliki berbagai kebutuhan sebagai individu hidup. Pada dasarnya kehidupan merujuk bagaimana upaya seorang untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup, dan yang penting kita kenal yakni manusia memiliki kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Apakah ada yang memberi Komentar. atau saran atau bertanya? Silakan. Terima kasih. Dua. Satu. Siapa? Kau malam. Iya, Abel. Bertanya. Ya, silakan. Kelompok 4 bertanya, berikan contoh-contohnya kebutuhan primer. Contoh-contohnya.
Bapak kelompok 1 boleh membantu. Ya, ini namanya bergotong royong. Ayo bentuk primer tadi. Ayo. Kadang, tangan, Iya. kadang, tangan, papan. Jadi kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan. Betul atau salah? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada lagi komentar atau kayak lagi? Satu lagi? Oh, berapa? Ada? Ya, silakan. Mas, sekedar komentar. Kalau komentar itu merekomendasikan atau sekedar, oh iya ternyata betul yang disampaikan diskusi hasil diskusi nomor 1 komentar. Ada? Jadi ada yang sudah ada tentang pertanyaan yang akan disampaikan atau komentar, ada yang ini LKPD-nya menyempurnakan. Ya, siapa nanti yang aduh yang komentar siapa yang pakai siapa? Silakan komentar atau pertanyaan. Ya berdiri. Kenalkan siapa? Kenalan dari luar. Sebutkan kebutuhan rohani. Ya, sebutkan kebutuhan rohani. Ayo dijari. Ya, dengan kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kebutuhan rohani untuk menstabilkan mental yang seminggu berjam-jam, atau untuk menenangkan jiwa, bisa dari rekreasi
bisa pengajian, zikir, sholat, itu termasuk kebutuhan rohani. Ada lagi komentar? Ada lagi? Silakan. Bapak yang lain, juga bapak. Ayo. Ayo kan. Ini dulu tadi J. Oh, berapa kamu? 2 ya? Ayo, ada komentar? Silakan. Iya. Ya. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nilainya lebih baik. Post-tes pasti nilainya lebih baik. Tapi tim tes dulu. Ketika sama mendapatkan materi dari presentasi lanjutan, mengerjakan LKPD dan menanyakan, pasti ada pengalaman-pengalaman yang hebat dan pasti kamu mendapatkan nilai yang baik. Nih. Ya. Tes ada nilai dan oke, makasih. Nanti pelajaran lanjutan itu setelah ini faktor-faktor yang mempengaruhi kuat. Kenapa sih wong butuh mangan? Sopo sih wong butuh sepeda? Kenapa? Melangkah yo wis. Makanya gitu. Kenapa sepeda motor diperlukan? Kenapa pabrik dibutuhkan di suatu daerah? Mengapa rumah sakit diperlukan atau dibangun di suatu daerah? Itu kan faktor-faktornya nanti kita pelajari ke pelajaran berikutnya. Sebelum kita akhiri pada sesi ini materi jurus-jurus kedua, tetap pesannya Pak Arifin, jaga kesehatan, jaga diri, pandai-pandai membagi waktu karena kamu sebentar lagi juga akan penilaian tengah semester, asesmen di tengah semester. Kamu perlu belajar supaya mendapat nilai yang terbaik. Dan karena cuaca seperti ini, naik turun, hujan, kadang-kadang enggak, kadang hujan, kadang angin. Jaga kesehatan. Asupan makan harus kamu perhatikan, vitaminnya, kebuahnya, olahraganya, aja turu ya. Saya paling suka yang suka berakal pergi dan bersekolah jalan kaki, sepeda, lalu pulang mobil, kan sehat kalau ya kan? Semoga pertemuan ini membawa manfaat, mendapat ilmu yang manfaat, mendapat ridho Allah dan sahabatnya Rasulullah SAW. Marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Dan saya tetap semangat, tetap confident, tetap jaga diri, tetap bergembira. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akan dirinya dikumpulkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji, Pak Arifin. Terima kasih Pak Haji selaku pengajar praktik saya yang sudah membersamai nanti Pulau sama Pak Arifin ya, dalam kegiatan
pasca observasi yang merujuk pada kegiatan super coaching untuk supervisi akademik pada kegiatan terakhir. Nah, puji syukur kita diberikan kesempatan bertemu kembali Pak Arifin ya. Nah, mohon izin Pak Aji, saya akan berdiskusi santai dengan Pak Arifin terkait refleksi yang sudah kita lakukan bersama. Yang pertama tentang saat kegiatan praobservasi, kemudian yang kedua adalah observasi di kelas, dan terakhir hari ini tentang kegiatan pasca observasi. Ini Pak Arifin, bagaimana Pak Arifin perasaan Pak Arifin kemarin saat saya itu sudah melakukan observasi di kelas Pak Arifin? Alhamdulillah senang Bu, dengan kegiatan itu otomatis kita secara tidak langsung berbagi praktek baik. Betul Pak. Jadi itu salah satu itu Pak ya, berbagi praktek baik di antara kita Pak ya. Betul Pak Arifin, saya juga setuju. Kemudian Pak Arifin, bagaimana misalkan dengan cerita kembali Pak? Kemarin itu kan saat kita kegiatan praobservasi dengan juga sudah pernah menjelaskan area pengembangan yang Bapak lakukan saat kegiatan di kelas itu apa Pak? Menguatkan profil pelajar Pancasila ini dalam gotong royong untuk diskusi dalam memecahkan suatu masalah di dalam kelas per kelompok, dan juga melatih komunikasi dengan berpresentasi terhadap kelompok yang lain di depan kelas. Baik Pak Arifin, sangat luar biasa sekali Pak Arifin ya. Jadi area pengembangannya itu di dalam penguatan P3 yaitu profil pelajar Pancasila melalui diskusi itu tadi Pak Arifin ya. Karena di dalam diskusi pasti akan ada kerjasama dan cara berkomunikasi dengan anak lewat presentasi ya Pak Arifin. Itu Pak Arifin. Kemudian kira-kira saat menyenangkan di dalam kelas itu yang hal apa yang terbaik yang sudah menyenangkan lakukan? Hal baik yang sudah saya terapkan Bu Emi, yaitu saya mendampingi anak-anak per kelompok 1, 2, 3, 4 untuk memotivasi anak-anak dalam berdiskusi, juga sampai anak-anak itu berpresentasi di depan kelas seperti yang saya ceritakan ketika sebelum observasi, yaitu pra-observasi kemarin ya. Gitu. Baik Pak Arifin, saya juga sempat ini Pak Arifin, saat kita di kelas ya. Saat ya Pak Arifin memang waktu memotivasi anak-anak, ayo kan gitu ya, maksudnya bergiliran diskusi presentasi itu juga sangat bagus sekali Pak Arifin untuk komunikasinya di depan umum ya. Mungkin kerjasama anak-anak juga sudah terlihat di dalam kelas. Baik Pak Arifin, selanjutnya Pak Arifin, menurut Pak Arifin kira-kira apa enggak kendala yang Pak Arifin rasakan saat kegiatan pembelajaran? Selama kegiatan pendampingan ada anak-anak itu rata-rata kurang fokus. Jadi ketika temannya berpresentasi di depan, sebetulnya apa yang belum mengerti, apa yang mau didiskusikan, apa yang dikomentar ini belum fokus betul anak-anak itu Bu Emi. Berarti ketika itu ya, saya juga sempat melihat ada yang masih ketika ada teman-temannya yang presentasi itu Pak ya, ada yang tidak konsentrasi sehingga terpecah gitu fokusnya begitu Pak Arifin. Terus kemudian Pak Arifin, menurut Pak Arifin, rencana Pak Arifin untuk mengembangkan diri dalam proses pembelajaran di kelas itu kita belajar dan belajar lagi Bu Emi, dan kita terus mengembangkan diri karena pembelajaran kita adalah sepanjang hayat. Jadi baik melalui PMM atau di luar kelas atau teman sejawat, kita terus mengembangkan diri. Begitu Bu Emi. Jadi untuk rencana untuk pengembangan diri dalam proses kegiatan belajar di kelas itu dengan itu tadi ya Pak ya, berpikir kita itu belajar baik dari mandiri ataupun kita belajar dari teman sejawat. Baik Pak Arifin, sangat luar biasa sekali dari kegiatan yang sudah dilakukan dalam kelas saat saya
partisipasi sebagai bentuk salah satu urutan untuk kegiatan seperti siapa ini semoga saya memang sangat bermanfaat, salah satunya tadi bagi praktik kemudian kira-kira Pak Arifin, ini terakhir Pak Arifin nanti ya mungkin rencana jenengan tadi akan dilakukan itu mulai kapan? Mulai saat ini, setelah kita adakan diskusi, saya langsung istilahnya melakukan istilahnya sharing dengan teman-teman atau belajar mandiri atau belajar di lingkungan sekitar atau di PMI mulai saat ini. Bisa juga kemarin yang sudah kita lakukan di kegiatan Konten. Oh iya betul, komunitas belajar. Nanti ya Pak. Jadi kita lakukan alhamdulillah. Mungkin itu aja Pak Arifin yang dapat saya tanyakan ke Pak Arifin. Terima kasih atas waktunya Pak Arifin yang sudah membersamai saya saat kegiatan aksi nyata ini Pak Arifin. Dan terima kasih juga Pak Aji sudah mendampingi saya dan Pak Arifin dalam kegiatan pasca observasi ini. Mohon maaf apabila kegiatan ini masih ada banyak kekurangan. Kami mohon selalu bimbingannya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.